Indro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya mau salaman dulu sama idola saya. Ternyata ya tangan kami. Iya dong, Mas. Tapi Mas enggak? Enggak, Sorry, Mas. ya pasar lah. Mas, lagi sibuk ngapain? Masih seperti biasa, ada sinetron, ada off air, ada bintang-bintang tamu di mana-mana gitu. Ya gitu-gitu aja. Di sela-sela kesibukan itu Main motor. main motor gitu Iya. ya? Nggak ada tinggalan ya? Nggak ada tinggalan. Oke. Satu hal yang saya kangenin adalah kalau tadi saya datang, pandangan mata saya langsung tertuju ke ini. Ya, Ini Mas, boleh nggak sih nyentuh bener? boleh. Lifetime Achievement Award. Ya, ini Sama salah satu dari Lifetime Achievement Award dari Warkop. Dan banyak prestasi lainnya bersama dengan Pak Profitan. Alhamdulillah. Saya ingat waktu itu dalam sebuah tayangan salah satu film, Mas Indro pernah menyebut, tadi saya sempat nyebut ya, tentang pramuka. Ada yang bilang, dan banyak yang nggak tahu sebetulnya, bahwa Mas Indro ini adalah seorang pramuka sejati, saya bilang kayak gitu. Tentang apa yang Anda sebutkan, bahkan sempat nyumpahin almarhum Mas Doro dan Gasino waktu itu. Kutuk lo jadi pramuka gitu. Pramuka itu buat saya, dan itu saya tularkan ke teman-teman buat kami. Satu, seolah-olah dilecehkan pramuka. Apalagi pada saat itu mulai dilecehkan memang. Sudah? Karena sudah mulai Orde Baru kesini ya. Dilecehkan seperti apa sih Mas? Kalau dulu kan kita begitu bangganya dengan Gugus Depan. Gugus Depan tuh nggak ada di sekolah, Gugus Depan tuh ada di kayak klub gitu. Sehingga kita bangga terhadap Gugus Depan, dan kita berusaha untuk Gugus Depan. Itu kan sebetulnya ingin membangkitkan bahwa berbuatlah untuk negaramu, jangan tanyakan pada negaramu, negara bisa buat apa untuk kamu, kan kayak gitu. Jadi itu. Nah, kenapa tuh ngatain bos kutuk jadi pramuka? Itu ada double meaning, dan kalau Anda melihat Warkop selalu harus Anda sikapi bahwa ada sesuatu di situ. Ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Kadang-kadang gaya bahasa paradoks, kadang-kadang juga gaya bahasa yang menyindir karena memang seperti itu cara berpikir orang. Misal pramuka. Orang dulu berpikir pramuka, bahkan ada anak-anak kampung itu kalau ngomong pramuka jalan kaki gitu kan. Melecehkan banget gitu, melecehkan banget. Sementara Anda belum pernah dengar begitu. Saya berdiri beberapa orang di depan Bapak Pramuka Indonesia, Hamengkubuwono IX di Jenewa ya, kayak gitu. Dengan sikap sempurna, semuanya rata, tinggi, dengan kelempang. Anda nggak pernah pikir itu kan? Betapa saya menjadi duta di itu, betapa saya ikut Jambore internasional. Sekembali saya dari sana, saya mendapatkan pramuka terpuji di atas teladan itu, men. Kayak gitu. Nggak ada yang berharga. Semua orang berpikirnya stereotip banget buat pramuka. Aduh, cemen deh. Ketika semua pramuka harus masuk di sekolahan menjadi cemen. Kayak gitu istilahnya kalau zaman sekarang. Nah, maka saya kutuk jadi pramuka loh, biar orang berpikir kayak gitu, padahal salah itu pikiran itu gitu kan. Atau gaya bahasa paradok. Itu gaya bahasa paradok atau itu sebenarnya. Jadi pramuka tuh nggak sembarangan. Orang bilang, lu kenapa nggak pecinta alam aja? Jadi pramuka nggak cuma sekedar nggak cuma harus mencintai alam, ada banyak hal. Harus habubin anas habubin Allah. Kalau lihat pernyataan Mas Indro, saya menangkap sebegitu pentingnya arti pramuka dalam hidup Mas Indro. Seberapa penting? Penting sekali. Saya merasa saya dibentuk oleh pramuka. Saya tiga. Kalau Anda mengenal saya sebagai saya orang yang keras, saya orang, mohon maaf, orang kan melihat lucu. Saya sering banget gitu. Saya turun di jalan karena ada hal yang tidak beres gitu. Yang tidak beres, misalnya apa, saya dipotong sama orang, saya enaknya gitu, saya dipototin, saya turun. Ada orang pakai plat merah, baru-baru ini plat merah. Saya jelas di sini terus dia maju ke depan, saya kayak gini lagi, saya sengaja sepetokin aja kayak gitu. Saya kepengen tahu nih orang plat merah gitu kan. Suatu buka kasus, udah taunya anak-anak. Ya, anaknya berdua mau marah, saya, iya kenapa? Mau marah 2, 3 gua ladenin. Kayak gitu, saya orang keras banget. Makanya kadang-kadang orang kaget ya. Oh maaf, sekarang sih udah enggak ya, karena udah saya kan. Sebelum kena jantung saya seneng banget mukulin Metro Mini gitu. Jujur, kenapa? Karena memang hukum nggak ada di negeri ini, sehingga kita memang dituntut menjadi Tarzan, hukum rimba. Dan teman-teman Anda atau siapapun yang Anda kenal yang pernah mengenyam atau menjadi seorang pramuka, nggak ada yang jadi anggota DPR gitu katanya? Enggak.
Nggak ada. Kenapa ya Mas ya? Gini. Enggak ada satupun pun yang berusaha. Nyalon kali Mas? Enggak. Kenapa? Karena mereka semua sama dengan saya. Nggak tahu kenapa tiba sama. Lu bisa berenang, Bro? Bisa. Lu bisa berenang lawan arus nggak? Kelihatannya nggak bisa kalau arusnya deras. Oke, jangan lakukan. Jadi arusnya lewat deras di sana Mas? Analoginya itu. Lu mau ke bawah arus, konsekuensinya mungkin lu jadi kaya, atau lu di sana ketemu bidadari setelah itu, kemudian jadi kaya. Monggo, ya. Dengan kebodohan lu kemudian jadi kaya, atau lu hidup cukup, tetapi ada kepandian, bukan kepinteran. Kepinteran, pinter nipu, pinter apa, dan yang lain. Mana yang lu pilih? Gitu, kira-kira seperti itu. Indro Warkop dilahirkan di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 8 Mei 1958. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana ekonomi di Universitas Pancasila, Jakarta. Hingga kini, hobi yang paling digandrungi Indro Warkop adalah berkendara dan melakukan tur dengan motor gedenya. Pramuka memang telah memberi pengalaman dasar dan membentuk jati dirinya untuk mencintai kegiatan alam terbuka. Terlebih, rekan-rekannya dalam Warkop DKI, Dono dan Kasino, tergabung dalam organisasi Mapala Universitas Indonesia. Karena itulah, karakter seorang pramuka masih melekat pada dirinya hingga sekarang. Boleh saya melihat Prot yang luar biasa, bangga begitu kala itu menjadi seorang pramuka. Tapi zaman sekarang anak-anak Mas kayaknya justru tidak sebangga itu ketika bilang pramuka. Kalau tadi Mas Indro sempat bilang, sepertinya zaman sekarang ada yang salah nih sama apapun itu. Kalau tadi dipolitisasi kayak gitu. Menurut saya ada sesuatu yang salah di pramuka sekarang. Kenapa? Karena mereka ditaruh di sekolahan yang secara itu semuanya ya berjalan seperti sekolah biasa. Apalagi dia nggak ada kesenangan di situ. Bagaimana dia? Saya tuh nunggu betul hari Sabtu sore untuk saya kepengen latihan pramuka. Saya pengen liatin ini saya yang mengkilat sekali. Pengen lihat ini yang mengkilat sekali. Saya pengen bilang sama orang karena tali kos di sebelah kanan berarti saya setara dengan komandan. Wow. Ya. Betapa itu sebuah kebanggaan yang kita terima melalui sebuah prestasi. Ketika kita melakukan sebuah prestasi yang baik, kemudian kita mendapatkan prestise, itu tidak dilakukan di sekolah. Di sekolah hanya kita berprestasi. Pernah ada yang ngasih reward? Kalau Anda nggak sampai juara kelas aja sih, kebanggaannya apa? Gitu kan? Ya kan? Di pramuka enggak. Kita semua masing-masing punya kebanggaan sendiri-sendiri. Betapa pramuka mempengaruhi segala segi kehidupan kayak gitu ya Mas ya. Untuk teman-teman Mas Indro sendiri yang di sekeliling Mas Indro, di pramuka. Sejauh ini ketika mereka di dalam masyarakat, ketika mereka berprofesi, sampai sekarang tuh masih berteman, masih reunian, masih saling kontak. Iya, ada pejabat. Kalau boleh saya bangga, ada salah satu, saya bangga KPK soalnya. Dan integritasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu Mas? Iya. Karena dia pernah menjadi rata-rata. Seperti apa? Salah satu misalnya ada seorang pejabat KPK, Anda pernah dengar salah satu yang kemarin ini di Rame, sebetulnya dia nggak menjebak, dianya aja, justru dia yang terjebak, tapi anggota DPR-nya yang menawarkan bingung-bingung setelah tahu dia anggota KPK kan sempat rame tuh di media kayak gitu. Itu teman saya itu orang pramuka itu. Boleh dong bangga dong. Boleh. Bagaimana jujurnya seorang pramuka itu. Ada teman artis lain yang juga seperti Mas Indro? Teman artis nggak ada yang pramuka. Satu, the one and the only. Rata-rata kalau Anda melihat siapapun itu yang pernah menjadi teman Anda atau pernah menjadi pramuka, kemudian mereka bersosialisasi, bersikap dalam masyarakat dan lain-lain, apa kesamaan kalian ketika menyikapi kehidupan? Semua ya? Semua bahagia dengan kehidupannya. Bersyukur. Itu yang paling untung. Bahagia sudah tentu bersyukur. Insya Allah bersyukur. Dan syukur itu ditandai dengan perilaku. Itu didapatkan dari pramuka? Iya. Aktivitasnya apa waktu di pramuka sehingga tiba-tiba mendadak kayak gitu? Pada saat itu ininya ya, instrukturnya, ayo, ini belum seberapa, jauh ini neraka jauh lebih sulit dari ini ya. Nah, kamu tidak percaya Tuhan kalau kamu tidak bisa mengerjakan ini. Mana dasar dharmamu? Mana trisatyamu? Ya. Jalan. Walaupun gitu kan siapa ya tadi itu, gue pernah lihat begitu ya. Itu jalan ini satu lagi apa ada banyak aja. Itu hal-hal simple yang lucu tapi begitu mengena, merubah banyak hal.
Suatu saat kita ketakutan, saya akan ingat itu. Ya. Oke. Kita mungkin tidak dilihat Tuhan, bahkan gitu. Tetapi kita wajib percaya pada Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan akan selalu membantu kita dimanapun, karena kita makhluk paling mulia. Itu. Baiklah, menular Mas sekarang. Ya. Tadi sudah janji mengajarkan saya Morse dan Semapur. Semapur dulu deh kalau gitu. Ini kan nggak ada semapur. Sebetulnya semapur gampang. Tangan aja Mas. Iya. Kita pakai tangan. Semapur aja. itu sebetulnya di bola ada gitu. Semapur kan gitu, seret, gitu kan. Kita bikin kalimat. Kadang-kadang. Aku cinta pramuka. Ini masalahnya. Kadang-kadang orang pikir semapur itu ABCD itu bisa berbicara seenak-enak jidat gitu. Enggak. Nah, karena selalu singkatan, dan singkatan itu baku. SOS misalnya. Itu save our life gitu. Itu kan singkatan. Kayak berdiri yuk Mas. jam 8. Biar lebih enak. Gitu. Ya. Terus kemudian ini satu di sini. Di sini. B, C, D, ini kok. E, F, G, terus sampai itu. Jadi itu terus. Jadi ABCD E F G itu. Nah, kalau Morse itu biasanya gini. Paling gampang E I S H. E itu 1 titik dan dit. Itu 2 titik, didit. S itu 3 titik, didit. H itu 4 titik, didit. Gitu. Jadi sebegitu gampang sebetulnya. Saya langsung lupa semuanya Mas. Jangan-jangan pernah menyatakan cinta pada Morse ke cewek-cewek? Saya? Tadi Semapur, sorry. Oh, kalau saya pernah menyatakan cinta saya dengan Sandi. Tetap ya? Sandi apa? Sandi apa? Banyak, saya bikin sendiri dong. Kecintaan seorang Mas Indro Warkop terhadap alam, kemudian lingkungan, akhirnya berlabuh pada sebuah apresiasi sebagai mapala kehormatan di Universitas Indonesia. Ya. Itu sih sebetulnya mungkin lebih saya mendapat kehormatan untuk bisa mendapatkan, karena nggak gampang untuk menjadi anggota Mapala UI. Saya ketahui tidak gampang. Sama halnya seperti tidak gampang untuk menjadi Banadri. Itu kan teman yang dari dulu bersama ya, Banadri Mapala UI. Ketika saya memberikan apresiasi saya kepada Mapala, bukan hanya bagaimana saya selalu berteman, bagaimana saya selalu juga ikut membantu secara fisik misalnya gitu. Bagaimana saya juga ikut membantu bagaimana koordinasi dengan Orari, karena saya juga orang Orari beneran loh, bukan drak-drak doang gitu ya. Saya belajar Morse juga, karena ada Morse juga. Saya belajar macam-macam bagaimana operating prosedur secara dunia gitu. Nah, itu saya lakukan sebetulnya karena Mas Dono, Mas Kasino, Mas Nano, Rudi Badil. Jadi Warkop itu ada berlima. Yang 4 itu anggota Mapala dan sekolah di UI, Mapala UI. Hanya saya yang masih SMA dan kemudian sekolah di universitas swasta, di Universitas Pancasila. Dan saya bukan Mapala UI. Tapi ketika kemudian suatu persatu nggak ada, dan mereka melihat loyalitas saya juga bukan hanya pada almarhum, tetapi pada alma maternya, yaitu katakanlah alma mater yang dalam tanda kutip Mapala UI, maka saya kemudian entah kenapa menjadi punya hak untuk menjadi anggota kehormatan, makanya itu namanya MK, Mapala Kehormatan UI. Jadi itu, dan itu diberikan kepada saya ketika sesudah Mas Dono meninggal. Saya selalu menghormati alma mater Mas Dono, Mas Kasino secara fisik aja deh, dengan saya minta supaya jenazah dibawa, diangkat oleh anggota Mapala UI 8 orang, dan saya mempersilahkan jenazah kalau mau ditutup dengan bendera Mapala UI, karena itu sebuah kehormatan ya, sebuah kehormatan. Betapa pencinta alam itu hampir kayak pramuka, banyak sekali hal yang menjadi sebuah kebanggaan. Tapi satu hal yang belum lengkap rasanya saya menyebut Anda sebagai pramuka sejati kalau yang satu ini belum diucapkan. Barangkali dari sekian banyak cerita itu sudah merupakan aplikasi dari apa yang disebut sebagai Trisatya Pramuka. Ya, ada sebetulnya pramuka itu ada Wisatya ketika siaga, ada Trisatya
itu yang sudah umum, dan ada dasa dharma. Dari Trisatya itu salah satunya ada menjalankan dasa dharma. Ya. Aku akan coba. Mudah-mudahan masih ingat. Baik. Pokoknya kalau Trisatya itu intinya adalah sebuah kehormatan. Jadi gini, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji. Bayangin dengan kehormatan itu diantaranya di dalamnya ada kejujuran di situ. Berjanji. Satu, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada negara dan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepada Pancasila, dan menjalani Pancasila itu kalau nggak salah. Ya. Yang kedua, menolong sesama manusia dan ikut. Nah, ini ada pembangunan, ikut membangun masyarakat. Gitu. Jadi apa ya? Salah satunya itu bagaimana kita melibatkan lingkungan yang harus kita ini gitu ya. Ada interaksi sosial dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, itu yang paling saya ingat, menjalani dasa dharma. Kalau dasa dharma, saya terus terang nggak ingat satu persatu. Tapi semua yang saya katakan itu masuk. Tadi saya katakan soal tanggung jawab. Saya katakan mengenai hubungan kita dengan Tuhan, segala macam. Itu di situ masuk. Bagaimana kita harus menjadi anak yang cekatan. Di situ kalau nggak salah disebutkan menjadi anak yang terampil.